pakai celana pendek. Hmm. Gue kayak anjing. Kayak ada tangan yang megangin si itu bang. Kata gue, ini apaan kata gue. Nah, pada akhirnya bang di SP-in sama dia bang. Kata gue. Bisa ngelupain dia dengan cepat karena sudah ada penggantinya bang. Dan untungnya penggantinya gue juga nggak tahu tentang cerita itu. Iyalah, jangan dikasih tahu. Jangan bahaya. Jadi benar-benar malah dikasih kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kayak gitu. Seorang anak SMA sudah bisa berperan sebagai seorang bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, Curhat Dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang punya cerita menarik untuk kita saksikan bersama-sama. Seperti apa kisah dan pengalamannya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Tora. Iya, Bang Tora. Sodikin. Oke, Bang Tora. Terima kasih udah hadir di AJB ya. Siap, Jadi Bang Tora ini katanya punya pengalaman menarik ya. Iya, menarik banget bang. ini. Benar, betul. Ya, itu seperti apa, Bang? Boleh langsung cerita aja kayaknya ya. Langsung aja nih, udah nggak tahan. gitu. Udah ditungguin sama pasukan Tina. Siap, Bang. Silakan Bang Tora Sodikin. Siap. Iya, Bang Ali, terima kasih untuk waktunya dan undangannya yang udah diundang ke sini ya kan, bisa kita sama-sama cerita gitu. Saya mau cerita memang. Dan sebelumnya mau minta maaf dulu nih, Bang, karena saya pakai topeng karena saya menjaga privasi saya juga ya kan. Biar nggak ada yang tahu juga gitu, menjaga ya gitulah. Sudah paham lah, Bang. Pasti dimaafkan. Pasti. Ya, jadi gini Bang, memang saya juga ada cerita gitu Bang. Ini semasa saya waktu SMA gitu ya. Dimana saya waktu masa SMA itu jadi gitu Bang. Dan tante-tantenya ini juga kebetulan orang tuanya teman sekolah saya. Gitu, teman sekolah saya gitu. Dan memang ceritanya kalau kita bilang lucu-lucu, dibilang ya begitu-begitu ya kan. Dan waktu masih kelas 1 SMA Bang ceritanya. Jadi saya kan memang bareng sama temen gitu, akrab lah. Kita sebutlah namanya si Joki ya kan, sama si Joki ini. Dan memang saya akrab banget sama si Joki ya kan. Sering main, sering kerja kelompok, selalu satu kelompok sama dia gitu. Dan dia juga sering main ke rumah saya juga sering main ke rumah dia gitu. Kita sama-sama bareng-bareng. Nah, ada satu kisah memang Bang waktu itu di kelas 2-nya Bang. Udah lama kan, kenal kan, makin akrab. Kebetulan kelas 2 itu kelas 11 kita masih satu kelas lagi Bang. Kebetulan gue bilang gini Bang sama si Joki kan. Jok, kapan-kapan gue main lah ke rumah lu kata gue kan. Sama si Joki ini, boleh Tor lu main aja, datang aja kata dia kan. Nanti biar kita ya sambil cerita-cerita di sana. Nah, udah. Karena memang dari kelas 1 sampai kelas 2 itu kan memang belum pernah ketemu ya sama mamanya ya. Mainlah kami ke sana. Kebetulan juga kita lagi kerja kelompok, Bang. Kita lagi kerja kelompok sambil bareng lah sama teman-teman kami berlima. Pas lah udah kita udah rencanain itu lah 2 hari selanjutnya barulah kita janjian, kita bilang mainlah kita ke sana. Kebetulan di situ ada memang kan kami berapa ya, 5 orang lah waktu itu datang ke sana ya Bang ya. 5 orang datang ke sana main sama si Joki sama teman-teman sekolah lainnya. Kita kayak biasa lah anak sekolah kan. Assalamualaikum kata kita. Dibuka tuh sama sama cewek. Muda banget Bang. Memang kalau dari jauh muda, gak kelihatan tuanya lah, emang bener-bener muda. Dan kita disambut baik. Dia bilang, temannya Coki ya katanya. Iya betul, kita temannya Coki kita kan.
Oh ya udah masuk masuk. Si Coki juga udah bilang katanya teman-temannya mau datang kata dia. Oh iya, oke, masuk. Oh iya tante, makasih kita. Kita pikir kan itu ya, mungkin asisten rumah tangganya gitu kan. Udah gitu ya udah kita bareng lah sama si Coki. Kita ketemu. Nah, saya bilang sama si Coki, "Coki, itu siapa?" kata saya kan. Itu bibi. Itu asisten rumah tangga kakak atau siapa kata saya. Si Jokinya bilang, "Bukan Thor, itu mah nyokap." Kata dia aja kan. Cakep banget nyokap lu kata saya itu. Nyokap lu cakep banget kagak kelihatan tua kata gua kan, Bang. Eh, Terus dia bilang, "Ih, anjir lu malah jadi suka sama emak gua," kata dia kan. Swear, sumpah kata gua, kata sayanya tuh. Udah terus putih mulus, cakep dari atas sampai bawah. Bener-bener Bang. Kalau Bang Aling lihat juga kayaknya kayak terpesona gitu lah. Kan. Ah, untungnya kita semua itu disambut baik Bang, ya kan. Jadi karena teman-temannya juga kita nggak pernah ketemu kan sama mamanya kan. Akhirnya kita disediain tuh Bang makanan ya kan. Ya kayak selayaknya kita menyambut tamu lah. Disambut kayak tamu luar biasa kan sama mamanya dia itu. Nah, si Cokinya juga udah ngenalin kita kan. "Oh iya mah ini teman-teman Coki," katanya. "Oh iya iya iya." Nah, dia bilang karena memang gue yang lebih deket sama si Coki, dia bilang, "Ini mah teman deket abang," kata dianya, "namanya Tora." Ya, gue ya kayak biasa bang, ya namanya juga ya udah cakep ya, gue salaman aja juga kayaknya malu-malu gitu kan. Ya udah, akhirnya kita gak lama lah di situ kan karena kerja kelompok bareng kan. Udah kata si mamanya juga, "Ya udah dilanjut ya, tante mau ke belakang dulu," kata dia. "Oh iya siap tante kata saya, kata gue kan. Paling semangat dong. Mulus begitu ya kan, siapa yang gak semangat kan. Nah udah gitu besoknya udah selesai nih kita ke dari rumahnya si Coki ini. Ya gue WA-an dong sama si Coki. "Cok, itu emang lu seringnya lu apa sih namanya, berapa bersaudara sih? Kok cuma lu sendiri di situ?" Si Jokinya bilang, "Ya kebetulan gue anak tunggal Thor," kata dia. "Gue nggak punya kakak, nggak punya abang," kata si Joki ini kan. Nah terus berarti lu kalau selama ini tinggal bareng sama nyokap doang? "Iya, gue tinggal sama nyokap." "Anjing, cakep juga mak lu cok," kata saya kan. Gue sampai bingung, gue kayaknya kalau jalan sama itu gue jadi rubah spek deh, yang tadi ya harusnya sama yang teman-teman sebaya jadi seneng sama janda gue kata gue. Diketawain gue bang sama dia sama si Jokinya kan. "Gila lo, gue nggak sudi punya bapak kayak lo," kata dia. Nah itu sampai pembahasannya sampai sekolah bang. Udah gitu ya udahlah Tor, kita udahlah pusing gue ngeladenin lu, yang ditanya emak gue mulu gitu dia kan. Nah akhirnya di sekolah udahlah kita masih kayak biasa kan. Terus si Cokinya juga ngeselin bang, sering ngajakin mulu, "Ayolah main ke rumah," kata dia kan. Ya siapa yang gak semangat ya kan, udah lampu hijau dari anaknya kata gue. Nah, udah gitu sih kayak cerita adalah pas waktu itu bagi rapot ya kan, bagi rapot ketemu lagi nih sama mamanya. Dan ya kita basa-basi ya kan, "Thor, gimana kabarnya Thor?" kata si mamanya itu, dia datang kan. "Baik tante gimana, sehat?" "Sehat dong tante, kan selalu sehat, selalu semangat, energi," kata dianya. Karena untuk si Joki ini apa sih yang enggak katanya kan. "Gimana kalian pertemanannya?" "Baik tante, aman," kata saya. Si Jokinya juga nilainya pada bagus-bagus kata saya kan. Dalam hati, aduh ampun gue gemeteran ngejawabnya kan gitu. Dan ketepatan juga duduknya di samping nyokap saya bang. Duduk samping nyokap, cerita-cerita lah sama nyokap kan. Dikasih tahu, "Oh si Tora itu orangnya tuh begini, dia tuh baik, dia tuh gampang berbaur lah," katanya gitu kan. "Oh iya bu, memang si Tora itu orangnya baik banget, gampang berbaur," katanya. Ya udah, kita ngobrol-ngobrol aja tuh sama teman-teman kan. Sampai teman-teman juga bang yang 5 orang itu juga ngakuin bang, sumpah. Cok, itu mak lu cakep banget gitu dia. "Boleh gak sih gue sih yang ngedeketin mak lu," kata dia kan. Si Cokinya bilang, "Gila lu mau ngedeketin mak gue lah, gue ntar mau jadi apa?" Kagak ada kata dia aja kan.
Gue terus ada lagi yang nyeletuk kan, anjir itu malu beneran, itu umurnya berapa sih kata dia kan. Kaget kita bang, umurnya itu kurang katanya ya gue masih kalau nggak salah inget kan 36 tahun umurnya bang masih. Tapi mukanya itu kayak masih 17 tahun bang, masih setara anak SMA. Wah, dan emaknya juga kebetulan si tante itu emang dia orangnya friendly bang, friendly. Jadi kita selalu diajak nongkrong bareng tuh. Udah habis selesai rapat kan, udah bagi rapot, dibilang lah sama si tante ini ke si Joki ya, dibilang jadi kita tuh lagi nongkrong tuh di depan kelas nungguin nilai kan. Udah begitu keluar, kita 5 orang itu 5 sejoli keluar, ketemu lo sama si tante itu. Si tante itu bilang, kalian berlima nanti sore kita nongkrong ya kata dia. Oh bang, yang tadinya kita semua ada agenda masing-masing langsung semangat. Oh iya tante, siap-siap, ayo tante kata dia. Ya udah, tibalah malam minggu, kita udah mulai janjian di tempat itu kan. Emaknya udah duluan nyampe ya kan. Ya kita kan gimana ya, ngerasa wah semangat banget ini, jarang-jarang kita nih ditawarin diajak nongkrong nih, kata teman-teman yang nyeletuk kan. Oh udah sih, namanya juga kita orangnya juga friendly kok, gas aja kata sayanya. Ya memang itu yang bikin kita semangat, emang cakep anjir gitu. Kalau masih muda makanya gua gas itu kata sayanya bang. Udah terus singkat cerita kita ketemu, kita nongkrong, kita disuruh mesen makanan ya kan. Nah di situ gue mulai lucu bang, karena mamanya si Joki ini, si tante ini udah mulai terbuka lah sama kita kan. Kita cerita-cerita, kamu asalnya dari mana ya, kayak basa-basi gitu kan. Dan yang bikin lucunya lagi, si mamanya si Joki ini tuh duduknya itu harusnya kan emak sama anak kan sampingan ya, atau enggak hadap-hadapan ya. Ini mah beda, emaknya malah di samping saya bang. Teman-teman langsung pada bilang, Tor, lu enak banget di sampingnya si tante gitu dia. Ya saya bilang bodoh amat, emang gue peduli buat di samping gue kayak mau apa kayak kan. Terus kita pesan makanan kan. Nah yang milih makanan saya tuh bukan saya sendiri om, dipesanin lah sama mamanya si Joki ini. Tora kamu mau yang mana Tora, kamu mau minuman ini apa yang itu. Udahlah saya mengikut aja tante sama tante, yang penting saya bisa makan, saya bisa minum bareng sama teman-teman. Oke. Ya udah, dipesan lah kan. Ya gue mah santai aja, masih belum curiga apa-apa. Oh masih duduk aja di situ kan, masih ya udahlah ngobrol-ngobrol biasa. Emang waktu SMA itu saya itu terkenalnya pendiam bang, gak terlalu mau banyak omong lah kan. Kalau teman-teman yang lain udah ngejogrok aja, udah ngomongin, tante kok bisa sih mulus banget kulitnya kata cewek sayanya aja nggak ada. Saya dalam hati, gila nih teman-teman udah pada kayak gitu semua kata saya kan. Saya udahlah peduli amat dengerin omongan mereka kan. Si jokinya juga udah santai kan, mungkin dia udah terbiasa kan. Banyak lah yang kayak gitu kan. Nah udah gitu kita ngobrol-ngobrol, diminta lah nomor WA gue bang sama si mamanya si joki ini. Tor kamu punya nomor WhatsApp nggak katanya. Punya tuh. Boleh nggak tante minta? Ya ngapain tante minta, orang anaknya udah punya, kenapa kagak tante minta aja langsung sama anaknya, kenapa harus sama saya? Kagak, ya kan harus izin dulu sama kamu. Nah ya udah akhirnya dikasih lah sama si Joki ini kan. Teman-teman yang lain pada iri bang. Anjir si Tora dapat nomornya, gila kata dia aja kan. Akhirnya kita masing-masing pulang dah tuh. Disitulah mulai udah 1 minggu udah selesai nongkrong ya, kita sering lah. Pas baru 2 bulan kenal gitu sama mamanya kan. Nah disitu lah mamanya mulai WA. Tor gimana kabarnya kata dia kan. Baik tante, ada apa nih? Kok tiba-tiba WA kata saya. Enggak, karena kan tante kamu udah lama juga gak main ke rumah nih. Karena memang setelah 2 bulan kenal tuh bang, memang sayanya itu udah jarang main ke rumah dia bareng sama teman-teman. Bukan karena musuhan, bukan apa, tapi memang karena ada keluar kota kan. Ada kayaknya 1,5 bulan itu keluar. Cuman anehnya kenapa harus si tantenya nih yang nanya nih. Harusnya kan anaknya dong.
Kalau anaknya kan udah tahu posisi sayanya, kalau maknya mah kagak tahu, sama teman-teman mah pada tahu kan. Dibilang tuh sama temen apa? Ada grup kita. Anak-anak pada ngomong, "Oi, Tor, lu dicariin tuh sama maknya si Coki. Maknya Coki nanyain mulu, bawel. Giliran gue yang kagak nongol, kagak pernah ditanyain," gitu dia kan. Ya, saya mah nanya biasa. "Emang iya tah? Kok gue ditanyain mulu, emang ada apa nih?" kata saya kan. "Agak tahu. Coba tanya Coki." Ya kita tag lah di grup itu ya. "Cok, emang bener emak lu nyariin gua?" "Iya Tor," kata dianya kan. "Nanti kita atur waktu lah ya ketemu sama ini." "Ngapain gua atur waktu, kan gua masih sekolah di sono." "Ya kan gua lagi liburan doang," kata saya. "Ya udah, gampang lah," kata dia. Di WA lah tuh malam-malam, Bang. "Tora," kata dia. Udah ngobrol lah sama teman-teman di grup kan. Nah, gue lihat tuh di buka-buka WhatsApp, ternyata ada mamanya si itu lagi nge-WA. "Tora," kata dia. "Apa tante?" kata saya. "Kamu lagi di mana ini?" katanya. "Lagi di Jakarta tuh." "Kenapa?" "Oh, kapan nih main ke rumah? Tante udah pengen ngobrol nih samamu." "Kenapa nih?" "Oh enggak, nanti 2 hari lagi bisa nggak kamu nemenin tante?" katanya. "Kemana tuh?" "Udah temenin aja." "Oh yaudah, si Coki ikut nggak?" kata saya. "Enggak, Coki mah nggak usah diajak," kata dia mah nggak seru kalau diajak, nggak apa sih namanya, nggak friendly. Singkat cerita, udah WA-an, kita ketemuan. Terus di situ saya bilang, "Tante ini kita mau kemana?" "Udah ikutin aja kemanapun kita," kata dia. "Ya udahlah tante, atau kita mau ke mall sini," kata saya kan. Ada mall, salah satu mall juga Bang di situ, di dekat situ. "Boleh, kita ke situ aja. Atau gini, ada film nih bagus, bioskop," kata dia. "Boleh tuh tante booking aja," kata saya kan. Ya udah kita booking lah di situ Bang, malam-malamnya kan. Nonton bareng dah tuh sama dia. Setelah nonton bioskop, diajak lah belanja Bang. Diajak belanja. "Tor, kamu mau yang mana?" kata dianya kan. Kebetulan memang saya kan orangnya udah pendiam. Kalau setelan itu nggak terlalu kekecihan gitu Bang, nggak mau mikirin penampilan, bodoh amat gitu saya kan. Dia nyeletuk tuh, "Kamu tuh Tor, udah tinggi badannya, udah ini, harus pakai bajunya tuh yang bagus biar gagah. Makanya nih tante bawa nih kamu ke sini, pilih bajunya yang lain-lain," kata saya. Kata dianya kan, kata si tante tuh, "Beneran nih tante?" "Iyalah, ngapain tante bohong, udah pilih aja, pilih yang bagus," katanya. "Oke deh." Saya pilih-pilih dong Bang, kesempatan ya kan. Kapan lagi nih dapat kesempatan dibeliin baju yang bagus-bagus sama orang lain kan. Rezeki kata saya. Udah gitu singkat cerita udah kita beli baju kan. Ya udahlah, tante udah malam nih, pulang yuk kata saya. Ya udah pulang lah kan. Ya udah, tapi sebelum pulang kita makan dulu kata dia kan. "Oke deh." Makanlah kita bareng-bareng kan, udah selesai, langsung udah tuh pulang kita. Nah si Coki ngomong, udah selesai kan, di WA lah. "Tor, udah nyampe rumah nih, kita perjalanan kan." Terus udah nyampe di rumah, si tantenya bilang, "Tor, nanti WA tante ya malamnya kalau tante udah nyampe rumah." "Oke tante," kata saya. Ya udah sesuai omongan dia kan, saya WA lah 10 menit lagi, "Tante udah nyampe rumah." "Udah." "Ya udah tuh saya mau istirahat dulu, besok kan kita mau sekolah." "Ya udah sana mandi dulu ya, bersih-bersih." "Oke tante," kata saya. Udah gitu selang berapa lama tuh Bang, saya itu memang udah nggak pernah main lagi ke rumah dia kan, tapi sering ketemunya sama si Cokinya ini doang nih. Si Cokinya ngomong, "Tor, lu kemarin main ya sama, lu semalam kemana? Kok nggak ngebales WA gua? Kemarin gua lagi jalan sama teman," kata saya kan. "Teman yang mana lagi Tor?" "Ya adalah, gua baru ketemu kenal kemarin ya, jadi gua main aja nongkrong sama dia, ngehargain undangannya," kata saya. Tapi dia nggak tahu kalau saya itu jalan sama tante sama maknya kan. Nah singkat cerita, pas lah waktu itu saya diajak apa, kerja
kelompok adalah kita mau ujian bang, ya kan, kita mau ujian, terus ada ujian praktek, ya kan. Nah ujian praktek, ya ujian prakteknya itu kan kita nyari tempat dong untuk kerja kelompok, ya kan. Di rumah saya terlalu kecil, ya satu-satunya semuanya di rumah si Coki, ya kan. Aduh kata saya, ketemu lagi nih sama mamanya gitu saya kan. Nah, kalau teman-teman yang lain mah udah semangat bang, Cok di rumah lu aja Cok, udah lah, gue udah seneng banget tuh ngeliat emak lu tuh kata dia kan. Ya udah, gini apa, udah tuh kita langsung ke rumahnya Coki. Kebetulan emaknya si Coki juga nggak di, kita nyampe sono emaknya nggak ada ternyata. Oh apa, nggak di situ bang, nggak di situ, nggak di rumah itu. Ya teman-temannya langsung nanya, kemana emak lu Cok, kata dia. Itu emak gue lagi kerja di luar kata dia, lagi sibuk. Oh ya udah deh kata dia kan. Udah gitu kita di situ nginep bang bareng, karena kan udah lama banget ya, udah sampai malam kan, kita juga nggak berani keluar kan. Nginep lah kita di situ. Pas emaknya keluar apa pulang, gue masih inget banget tuh bang, jam 2 malam emaknya baru nyampe ke rumah itu kan. Ya udah, saya mah pas mau keluar apa kak, saya bisa ngelihat dia itu karena posisinya mau kencing bang, kebelet kencing kan. Gue apa ngelihat itu, anjir kata saya kan, emaknya kan ganti baju kan, kamarnya juga kebukanya sedikit kan. Anjir dari atas sampai bawah bang, itu banget gila kata gue. Anjir, gila ini beneran kata gue kan. Gue ngeliatin aja sampai bengong tuh, sampai lupa bang kalau mau kencing bang. Akhirnya apa sih tante itu ngelirik begini kan. Oh emaknya nyadar, udah lah gue ke toilet aja deh. Langsung ke toilet, langsung masuk lagi ya, gue ngelakuin yang gue awal kan, kencing kan. Langsung buru-buru gue lihat, tapi sebelum keluar dari kamar mandi bang, gue lihat dulu kamarnya ketutup nggak nih, jangan-jangan nyadar lagi dia kan. Ya udah akhirnya gue intip, wah benar nih ketutup nih pintunya. Ya udahlah gue kabur ngabrit bang, langsung ke kamarnya bang. Wah di situ pas mau tidur ya, udah masuk kamar kan, teman-teman kan kita gegoleran aja bang, kayak ikan asin ya kan. Gue tidur aja begini sambil ngelamun ke atas. Anjir mulu banget dari atas sampai bawah, sampai di otak itu udah langsung kepikiran kalau gue main sama dia itu. Sampai ada pikiran gitu bang, abis mulus banget sumpah, kayak masih masih 17 tahun kalau dia jadi cewek gue gimana ya kan. Gue udah mikir posisi apa nih, gaya apa nih kata gue gitu kan. Anjing gue masih pikiran kayak gitu lagi kan. Teman-teman mah udah nyantai aja kan, udah pada tidur bang. Gue mah gerasak gerusuk udah kepikiran sama si tante itu. Akhirnya jam 4 malam gue udah mulai ngantuk bang. Udahlah tidur tuh sampai pagi. Gue masih di sekolah juga masih kepikiran, anjing udah balonnya gede banget lagi ya kan. Kalau gue sih ngomongnya bukan balon waktu itu bang, lampu semporong. Lampu semporongnya itu kan gede banget ya, udah lampu semporongnya gede banget lagi, terang lagi ya kan, mulus. Terus gitarnya kayak Spanyol kata gue. Aduh, sampai ngelamun ya kan. Pas itulah nyampe sekolah kan, mandi apa namanya, pulang lah kita kan, karena paginya mau sekolah. Jam 6 udah pada pulang ke rumah masing-masing kan, karena kita masuknya jam 7 pagi. Ya udah sampai perjalanan itu masih ngelamunin itu terus bang, sampai mikirin terus tuh, aduh gua gimana, mulus banget. Kalau seandainya itu masih muda gue pacarin, tapi kalau meskipun udah tua nggak apa-apa deh kata gue kan. Nah dari situ tuh bang mulai tuh apa namanya, dari kan yang awalnya dia ngasih 300 kan. Dia udah rajin banget bang, tiap minggu kalau nggak salah tuh dia kasih uang jajan mulu. Ini Tor, uang jajan kamu, uang jajan kamu, uang jajan kamu. Tante kenapa kok saya dikasihin uang jajan terus, kata saya kan. Udah nggak usah dipikirin, yang penting kamu jajan, kata dia kan. Ya udahlah, kapan lagi ada duit ikan, apa namanya, cuman nemenin dia doang ya kan. Tapi kamu nanti tiap ini tante minta tolong kamu okein ya, kata dia. Aman tante, kata saya. Udah tuh setiap dia kerja, setiap dia kemana, saya terus tuh bang yang nemenin kan. Nah
Udah gitu di sekolah pas presentasi, anjir kebayang bang, gua bang sama kan udah hasilnya nih, kebayang tuh emaknya lewat ceng, kata gua, wah gila sampai dihantuin begitu ya kan? Sampai nggak fokus begitu, sampai gua senyum-senyum sendiri, sampai ditabuk sama 5 temen. Kata dia, lu mikirin apa, kata saya, kata dia jangan, kagak enak aja asal getok-getok aja, gue lagi mikirin ini, kata dia. Kata saya kan gue lagi banyak pikiran. Ya udahlah, gampang lah, kata dia kan. Kata sayanya, udah nggak usah pikirin, tenang aja, tugas mah tugas, kata saya dalam hati. Aduh, gue nanti malam harus si tante lagi nih, gimana nih. Hingga pada akhirnya bang, singkat cerita, udah sering nemenin. Disitulah si tante ngomong, Tor, kamu nginep ya nanti di rumah sama si Coki. Kebetulan si Coki sendirian juga di rumah karena tante lagi pergi. Oh iya tante, siap, aman, kata saya kan. Ya udah, gue bilang sama Coki, Cok, lu sendirian di rumah? Iya Tor, lu makanya datang ntar main, kita di rumah main lah, katanya. Kita nongkrong, kita main game bareng. Main game dah tuh. Nah, si Coki ini kan orangnya memang dia ada satu momen dia tuh harus sendiri bang di rumahnya, karena ya namanya juga quality time kan. Jadi dia bilang, Tor, sorry ya, lu ntar tidur dulu di ruang tamu, kata dia. Gue mau tidur sendirian di kamar. Dan kebetulan juga ya namanya juga masih anak SMA kan. Gue mau teleponan sama cewek gue dulu, kata dia. Yaudah sono, gampang gue mah, mau tidur di mana kek, nggak ribet gua, kata saya aja kan. Tapi aman kan di rumah lo kan, kata saya. Aman lah cowok, emang lu kira rumah gua apaan, kata dia. Ya udah kalau gitu deh lu tidur sono. Nah ya gua nggak tahu tuh bang, kita kan udah masing-masing tidur ya. Dia di kamar, gua tidur di ruang tamu. Mana ruang tamunya enak banget, lagi adem kan. Kapan lagi tidur adem, nyenyak gitu. Nggak tahu udah berapa ya, 3 jam tidur lah, udah pules banget. Gue nggak denger tuh bang, pintu rumah kebuka, pintu ruang tamu ya kan. Cekrek kan, dikunci tuh. Memang si Coki ini udah mesenin, Tor nanti kalau lu tidur kuncinya dicabut ya, kata dia. Oke, emang kenapa, kata saya. Ntar nyokap gue nyampe, kalau dia kan bawa kunci, jadi dicabut aja. Ya udah kalau gitu. Udah tidurlah di ruang tamu. Nah udah gitu kan bunyilah tuh suara pintu, cekrek, kata dalam hati gue mikir, maling apa ya, kata saya gitu kan. Suara apa nih kok bunyi cekrek. Gue intip deh tuh bang, gue bangun sedikit kan, melek sadar nggak sadar ya kan, kayak masih ngumpulin nyawa. Oh si tante, kata gue kan. Udahlah, gue kan tidur di sofa, tadinya ngebalik ke arah pintu kan. Akhirnya gue balik ke arah sofa ya kan, ke arah senderannya. Udahlah, si tante ini karena udah merasa aman kan, udah pules lagi. Nah gue nggak tahu tuh bang, sepanjang malam tuh gue ngerasa kayak ada yang ngawasin bang, tidur kan. Terus si tantenya itu udah masuk ke kamar, udah mandi kan, beres, udah rapi kan. Pas si tantenya udah ke kamar, gue di situ kayak kepikiran lagi bang, ya si tante gimana ya kan, sambil ngelamun sendiri ya kan. Sampai akhirnya gue tertidur pulas. Gue nggak tahu ya, nggak sadar ya kan, kayak ada yang ngawasin lah di belakang gitu. Terus ada yang ngelusin kepala gue, tidur yang nyenyak ya, kata dia. Ya gue kan nggak sadar ya, tidur mah tidur aja ya kan. Terus dia juga ngecek kamar anaknya kan, ternyata itu pagi, gue taunya pas pagi. Pas pagi saya bilang, tante semalam pulang jam berapa? Jam 2, Iya jam 2, kata dia kan. Oh, jadi yang buka pintu itu tante ya? Iya. Dan saya ngerasa tante kok kayak ada yang megang kepala saya. Oh iya itu tante pikir kamu anak saya, kata dia kan. Ternyata bukan, ternyata Tora. Oh ya udah tante, aman ya? Aman dong, kata dianya kan. Si Cokinya juga itu udah tidur semalam tante, dia pules banget tidur, kata saya. Saya sesuai arahan tante suruh awasin ya, saya awasin aja, saya jaga. Akhirnya dari situ bang, singkat ceritanya ya,
karena udah mulai nyaman lah gue sama mamanya si Coki kan, terjalin lah di situ. Dia ngomong lah langsung, Tor, kamu mau nggak kira-kira jadi pasangannya tante gitu. Kan biasanya kan laki-laki yang ngomong ya bang. Itu aduh anjir, gue lagi ulangan harian ya kan, tiba-tiba datang notif kayak begitu bang di WhatsApp. Wah, gila, tiba-tiba ini mau ngomong apa gue nih gitu kan. Gue masih belum baca, belum gue balas kan. Udah lah, gue ulangan harian dulu di Asjak lah. Kan di depan sekolah itu ada tukang makanan ayam ya, makanan siap saji kan. Tor, nanti kita ketemuan ya di sini ya, kata dia. Iya tante, nanti saya ke sana pulang sekolah, tapi tunggu nemuin Coki dulu. Oh ya udah nggak apa-apa, temuin, nanti dia curiga, kata si mamanya kan. Ya oke aman. Ketemuin lah kan. Ada apa tante? Tumben, biasanya udah kerja, udah berangkat kerja. Udah nggak usah basa-basi, gimana jawabannya itu? Apa jawabanmu? Mau nggak, kata dia. Aduh, garu-garu kepala kan. Gimana ya tante? Saya kan masih anak SMA tante. Nggak apa-apa, anak SMA juga sedap kok, kata dia. Gitu sih. Ya udah deh tante, nggak apa-apa. Dari situlah gue udah mulai ngokin. Terus gimana hubungannya ini tante? Ya udah, sekarang antara saya sama kamu udah inten gitu. Akhirnya di situ yang tadinya ngomong tante kan, dia bilang aja udah kamu manggil aja apa kek, sayang kek, terus manggil cinta kek. Ya guanya kan pede aja ya bang, karena dari segi usia memang udah tua. Tapi kalau setiap gue kemana-mana, gue sama dia itu selalu dibilang pacaran bang. Ya udahlah, pede lah aja lah, jalan-jalan kemana-mana. Hingga pada akhirnya bang, itu kan kita masih belum ada ngapa-ngapain bang. Asli, itu cuman kayak jalan aja ya, kenalan kayak gitu tuh. Baru dia ngomong itu pas udah 4 bulan nemenin dia lah kan. Mungkin dia udah nyaman banget nemenin dia terus. Akhirnya dia ngomong lah, nanti kamu nginep lagi ya di rumah. Nginep lagi tante, kata sayanya kan. Sayanya kan keceplosan kan, nginep lagi tante. Tuh kan, udah aku bilang jangan manggil tante dong sayang, kata dia kan. Oh iya deh. Apa dong aku manggilnya? Udah Bubuk. Panggil Bubuk. Bubuk sama bibip. Iya bang, memang gitu bang, kata dia. Udah kamu manggil apa kek, sayang kek, baby kek, atau yang kayak abang bilang kan bubuk. Ih, alay banget gitu kalau manggil bubuk. Udahlah manggil aja kayak biasa, ayang kek, apa siapa kek. Yaudah. Akhirnya di WA tuh ayang-ayangan lah kan, bukan anyang-anyangan ya bang. Tapi ayang-ayangan ya kan. Udah tuh WA-an. Gimana nih yang, jadi nggak nanti nginep di rumah, kata dia kan. Oh iya yang ini jadi, kata dia. Dalam gue masih kaku banget bang, ngomongnya udah biasanya tante. Nah nginep dah tuh di rumah kan, sama ada si Coki juga tuh. Saya bilang, saya ketok udah nyampe di rumahnya kan. Assalamualaikum, kata sayanya. Waalaikumsalam, kata yang ngebuka si Coki. Oi Tar, ada apa nih lu datang, kata dia kan. Sehat Cok, kata saya. Sehat, yuk masuk, kata dia. Masuk ke kamar dia kan, main kayak biasa, main game. Gimana kabar lu, kata saya. Baik, lu gimana? Sehat, kata guanya kan. Wih, rapi amat ini, lu mau kemana, kata dianya kan. Kata si Coki, emang gue mau tujuannya mau kesini Cok, gue kan mau main ke rumah lu. Oh iya ya, lu kan emang teman gue yang paling baik deh tuh, kata dia. Iya deh, gue gituin kan. Dalam hati gue, lu nggak tahu kalau gue udah jadi calon bokap lu. Ya udah tuh ngobrol cerita. Gue tanya, nyokap lo kemana tak? Apa Cok? Itu ada lagi mandi. Oh yaudah, kita makan dulu yuk, kata gue kan. Gue lapar nih. Makan apa nih, kata si Coki kan. Gue tahu, kita jajan di sana aja. Yaudah, jajan lah kita bang. Namanya juga sejoli kan, temen kan. Dia di situ nggak tahu kalau gue tuh posisinya lagi pacaran sama nyokapnya. Akhirnya di WA lah sama si nyokapnya kan. Kamu udah di mana, kata dia. Ini lagi nemenin Coki, kita lagi makan dulu.
oh ya udah nanti kabarin ya kalau udah nyampe rumah. Oke aman kata guanya kan. Gue di situ masih belum manggil ayang bang, maksudnya belum intent banget ngomong ayang kan, masih kaku ya kan. Oh iya gitu-gitu aja lah pokoknya kalau dia ngomong nanti kamu kesini, oh iya gitu-gitu aja. Siap, oke deh sayang kata gue kan. Nah udah gitu singkat cerita kita makan bareng sama si Coki. Pulanglah ke rumah malam-malam kan. Kita itu berangkat jam 7 malam, pulangnya jam 9 malam kan. Gue bilang sama Coki, Coki, lu tidur di mana nih? Kata dianya kata gue, ya kayak biasa lah, gue mau di mana lagi tidur di kamar kata dia. Oh, lu kayak biasa tidur samping gue ya kata dia. Siap, aman deh kata gue nya kan. Nah udah tuh bang, kan dia memang si Coki ini orangnya gampang apa sih jarang begadang gitu bang. Jadi jam 11 tuh dia udah pulas bang. Kita matiin lampu kan. Nah yaudah gue karena dia tidur kan, ya gue juga ikut tidur dong. Udah gitu, nah di sini bang gue paling ngakak bang. Apa malam-malam itu tuh, gue masih inget banget. Pas malam minggu lah itu posisinya kan, karena kan libur sekolah cuma malam minggu doang ya. Lampu dimatiin, si Cokinya juga tidur kan. Jadi antara kasur gua sama kasur dia itu beda bang. Dia di sebelah sini, gue di sebelah sini. Dia pakai kasurnya single bed, nggak satu kasur bareng kan. Nah pas lah waktu itu gue masih tengah malam ya kan, gue ngedenger tuh suara pintu kebuka, cekrek aja. Dibangunin dia tuh sama saya mikir siapa lagi yang buka pintu ini. Kok kejadiannya sama kayak kemarin ya waktu gue masih di ruang tamu kata gue kan. Udah gitu ya gue mungkin maknya kali kata gue kan. Nah singkat cerita dia ngomong, dia ngebisikin, dan ternyata itu kan emaknya ya, si tante si ya pacar lah bisa gue bilang ya kan. Dia bisikin, Tor ayo pindah ke sana kata dia. Pindah kemana? Pindah kemana kata gue kan. Udah pindah aja ke sana ke ruangan sebelah. Kamu tidur di sana aja. Si Cokinya biarin di sini. Ya gue mah nurut aja kan ya. Masih polos, masih SMA, berondong ya kan. Nanti gue kasihin duit buat jajan lu. Lu kan udah habis kan mau jajan? Iya emang udah habis. Udah akrab tuh bang. Yang tadinya ngomongnya apa canggung kan. Udah bebas aja. Singkat cerita gue udah pindah ke kamar itu. Ya gue tidur aja bang. Dan lu tahu bang, udah kan ya namanya juga kita masih baru bangun yang kayak ngumpulin nyawa, sadar nggak sadar kan. Kalau kita udah ketemu kasur lagi, pules dong tidurnya ya. Nah di situ tuh bang, gue mulai bingung kan. Kok emang sih posisi rumah kamarnya itu pakai AC bang. Gue pakai baju tebel kan. Bukan tebel sih, maksudnya biasa aja kan, pakai selimut. Nah gue di situ mulai ngerasa, kok selimutku tiba-tiba kebuka nih pelan-pelan kata gue kan. Terus ada bener-bener hening bang, itu gue lampu kan mati. Nah terus gue selimutan sampai ke atas kepala ya kan. Gue tutupin tuh muka. Gue ngerasa tuh kok tiba-tiba dingin banget ya nih. Dinginnya juga bang bukan bagian kepalanya. Apa tuh namanya, gue kayak ngerasa kok basah-basah begini kata gue kan. Ada apa gitu. Gue ngerasa pakai celana pendek. Ya kan, celana pendek. Gue kayak kayak ada tangan yang megangin si itu bang. Kata gue, ini apaan kata gue. Kok halus banget yang megang kata gue. Udahlah. Kan biasanya kan kalau kita mimpi kan kayak beneran kan. Gue mungkin itu mimpi kali kan. Gua ikutin aja alur permainannya kan. Nah itu tuh si Joni kayak yang tadinya tidur kan, tiba-tiba ini beneran Jo kata gue gitu kan. Udah gitu tuh mulailah tuh bang, dia pegangin dulu ya kan, dia dibersihin dulu lah. Dia nggak tahu lah dia apain, apa ritualnya lah, nggak peduli gue kan. Gue ngerasa tuh udah gitu ada kayaknya 15 menit setelah dia pegangin gitu di gini di apa kayak gitu kan bang.
Pada akhirnya bang di SP-in sama dia bang. Ay, kata gua, gitu. Gua awalnya mikir mimpi kan, karena pas gua buka mata gua melek dikit lah, ya kan. Ini beneran kata gua kan. Sampai akhirnya gua cubit perut gua sendiri kan, sakit dong. Udahlah biarlah permainannya ini, gua pura-pura nggak tahu aja kan. Udah tuh sampai dia nggak lama sih kan, karena mungkin masih segan-segan kan awal-awal. Udah gitu dia bang sedep kata gue gitu kan, sampai basah sampai apa gitu kan, kayak makan es krim bang, dari bawah sampai ke atas digituin kan. Udahlah singkat cerita udah pagi kan, gue bangun tuh, gue mimpi apa itu ya tadi malam ya, ini beneran dia apa enggak nih gitu kan. Gue cari tahu lah di situ kan, ketinggalan lah itu bang, apa namanya, di kamar. Pas gue udah bangun kan gue masih mikir kan, duduk dulu kan, gue nyantai kan. Posisinya gue bangun itu ya kan, wah ini mah bukan mimpi lagi, emang udah beneran ini kata gue kan. Pucuk dicinta ulang pun tiba ini bang kata gue ya. Udah gitu ketemu lah gue, ketinggalan lah tuh kan. Udah pasti udah fix kayaknya nih mamanya dia nih kata gue. Siapa lagi coba, orang anaknya cuma sendirian, masih gue main sama anaknya kata gue, anaknya laki-laki batang sama batang dong gue mikir gitu kan. Akhirnya udah gue pulang, gue nggak pamitan bang sama si cewek apa, sama pacar gue kan, sama si tante. Gue nggak WA apa, nggak ngabarin, nggak WA, gue udah pulang aja udah. Gue paling pamitnya masih Coki, Cok gue balik dulu ya. Oke Tor, thank you ya udah main, aman kata gue ya. Di WA lah sama si, pas gue udah pulang kan, udah nyampe ya, gue lanjut tidur bang di rumah karena udah ngantuk banget kan. Udah ngantuk banget karena memang posisinya juga kan di situ gue pura-pura tidur bang, begadang ya kan, karena permainan aja siapa sih yang mau menghilang apa, melewatkan momen yang sangat luar biasa kan. Udah gitu di WA lah sama dia, Tora apa sayang kata dia, gimana udah bangun kata gue kan. Udah dong. Oh iya aku udah pulang ya. Kenapa kamu nggak izin dulu sama aku, nggak pamit kalau kamu udah pulang kata si tante kan. Iya aku ini ada kesibukan sayang kata gue gitu kan. Ayo udah deh aman aja, gimana permainan semalam enak enggak kata dia kan. Permainan apa ya kata gue gitu kan. Gue pura-pura nggak tahu aja bang, karena gue udah pules banget. Gue bilang gitu, permainan apa emangnya kata gue kan. Oh lu masih belum sadar ya? Ya udah deh ntar lu makin sadar kok kata dia. Singkat cerita udah gitu kan, udah kita WA-an kan. Dan di situ dia langsung ngomong lagi kan, Tor ntar malam temen apa udah kejadian itu loh, udah di SP-in gitu kan. Besoknya dia WA lagi, Tor ntar kita keluar kota ya, temenin gua buat ada kerjaan di jam sekian tanggal sekian kita berangkat. Oke aman kata gua. Nah kita masih anak muda ya kan, masih agak segan-segan gitu kan. Yang sama mama, apalagi dia mamanya temen gua bang, mamanya temen gua. Dan di situ gua sampai pas mau keluar kota, emak gua kan nggak tahu tuh bang, di WA lah sama mama kan, Tor kamu di mana? Kok kamu nggak kelihatan kata dia. Oh iya mah ini aku lagi ada kerjaan di luar kota nih. Ntar hari Kamis pulang. Ya udah jaga diri ya kata nyokap kan. Oke. Udah tuh berangkat lah gue sama si mamanya si Coki ini. Berangkat ke gue udah lupa bang ke daerah mana, pokoknya ada kerjaannya dia aja. Kita satu kamar nih. Dan di situ gue udah mikir kan, anjing kata gue, luar biasa kata gue gitu kan, mantap ini kata gue, apa yang mau gue lakuin ya, gue segan banget ya bang, namanya juga abang pernah kali
kebayang kali ya kan gimana sosok anak muda tiba-tiba sama orang tuanya temen sendiri pacaran udah pernah di SP kan. Gila kata gue gitu kan. Ini mau ngapain nih tante kata gue. Ya kan masih sopan kan meskipun udah pacaran juga mau. Ini mau ngapain tante kata dia. Dia mah tetap aja manggil sayang ya. Gue panggil tetap tante. Tante sayang, tante apalah pokoknya. Udah gitu, udah kamu nanti di sini aja kita main aja kata dia. Hah? Main? Main apa nih kata dia? Udah nanti malam kita gue nggak tahu nih bang. Udah nyampe di hotel kan, udah selesai kerjaan. Dia ngasih jamu kalau nggak salah. Tor, ini kamu minum dulu ya katanya. Oh iya tante, nanti ku minum. Tunggu selesai kerjaan beres sambil ya udah dibarengin kan sini kopi sini jamunya, ngerokok aja bareng sama si tante ini kan. Nah singkat cerita bang, gua udah setelah minum jamu ini gua nggak tahu nih tiba-tiba terus si Joninya bangun. Gue bilang tuh lagi ngapain tuh kata gue kan. Pas banget dia lagi baru beres mandi kan. Ini lagi udah baru beres mandi kata dianya kan. Oh ya udah, gue mau istirahat dulu ya. Gue duduk-duduk tuh duduk-duduk dulu tuh bang di kasur. Kan tadinya kan di balkon depan kan sambil ngopi ngerokok sama minum jamunya ini yang dia kasih kan. Nah nggak tahu tuh tiba-tiba ya ada aja. Nah gue nggak tahu udah gitu dia lagi beres-beres. Emang bang dia di situ loh dia mulai terbuka bang sama gue bang. Dia pakai terus itu lampu semporongnya bisa dibilang toketnya bang gede banget gitu. Sialan udah gede putih ya kan kagak ada pokoknya bener-bener asli deh. Singkat cerita dia langsung Tor kamu belum pernah kan kayak begini kata dia. Belum tante kata gue gitu kan. Ayo udah sini biar pernah kata dia. Udah tuh mulai di situ lah bang mulai deh tuh permainan ya kan, mulai cipokan sama si tante ya kan, mulai awal lah permainan awal kan. Nah dia sampailah ke bawah di ya SP-an lah kan, SP-an. Nah tapi di situ masih belum sampai ngewong bang, masih belum sampai kayak gitulah ya kan, belum sampai HB kan, belum ngewong gitu. Udahlah tuh gue ngantuk kata gue kan. Pas tidur gue nggak tahu kok ini gerak-gerak sendiri kata gue kan. Kayak ada guncangan. Gue kira gempa bumi kan. Gue bangun aja kucuk-kucuk mata. Ternyata si tante itu lagi. Jadi gue diewang begitu. Biasanya kan laki-laki yang kayak gitu kan. Apa ini kali ya yang dikata udah pengalaman gitu kan. Udahlah gue diem aja. Gue bangun kan. Udah tuh udah mulai mainin permainan. Dia juga ini gue udah sampai anjir bang, gue nggak tahu kayaknya ada kali 3 itu bang. Gila sampai pada akhirnya gue masih nungguin nih dia kapan kata gue kan. Nggak ada sama sekali. Makin akhirnya main deh tuh dimainin aja dong. Gue peduli amat. Makin ini udah terlanjur sedap sikat kata gue nya. Akhirnya gue bangun ya udah main lah kayak gitu kan. Main lah bareng sama si tante itu. Ada kayaknya kita jadinya HB lah kan, ngewong gitu sama dia sama si tante. 30 menit udah selesai, tidur lah kita, istirahat mandi ya kan. Nah dari situ udah mulai udah mulai sering lah kita kayak gitu ya kan. Hingga pada akhirnya gua ngomong sama si tante mau sampai kapan ini kita kayak gini terus kata gua kan. Ya gimana ya kalau tante udah terlanjur nyaman sama kamu kata dia kan. Ayo main lagi yuk kata dia kan. Sampai dia di depan anaknya ngomong gitu bang. Ayo main kata dia. Anaknya bilang main apa mah? Ya nggak apa-apa nongkrong aja kata dia kan. Gila gak jelas ini kata guanya gitu kan. Hingga pada akhirnya itu kan sampai 2 tahun lah bang itu hubungan gue sama si tante ini. Dari kelas 2 SMA
sampai kelas 3 SMA mau lulus, ya kan? Itu kalau nggak salah gue masih kalau nggak salah inget ya, sering dah tiap sekali sebulan udah pasti HB mulu sama dia kan. Anaknya mah nggak tahu apa-apa bang, anaknya masih nyantai aja gue sama si Coki itu. Hingga pada akhirnya bang, nah di sini lah bang, gue mulai ada perubahan kan. Si tantenya mah masih seneng banget gitu lah, namanya juga berondong ya kan, kapan lagi ngitin berondong ya kan. Udahlah, gue udah mulai di situ mulai agak cekcok lah sama si Coki kan, sama mama juga udah mulai, karena dari situ tuh bang gue udah mulai bandel bang. Tiap malam gue selalu keluar nggak tahu kemana ya kan, nggak pernah pamit, nggak pernah izin. Dan akhirnya ada satu momen di mana titik itu bener-bener gue ribut bang sama si Coki ini. Dan anjir di situ bang, kita sampai sama si Coki kan. Ternyata alasannya tahu nggak bang karena apa? Dia ngelihat bang video gue sama emaknya. Oh, direkam. Ternyata emaknya itu ngerekam itu bang. Wah gila kata gue. Nah mulai dari situ si Coki ya, dia kan nggak terima dong. Gila lu Tor, ternyata lu selama ini main ke rumah gua kira beneran buat nongkrong bareng sama gua, kata dia kan. Ternyata lu malah mainnya sama mak gua. Emang lu ya sialan bang. Pokoknya semuanya disebutin kebun binatang, kata dia kan. Ya mau gimana lagi coy, kata gua kan. Ya emak lu yang minta, emak lu yang ini, ya gimana, gua juga udah terlanjur suka, udah terlanjur sayang, gua nggak bisa nolak, kata gua kan. Ya tapi nggak begini juga lah caranya, kata dia kan. Sampai dia, ya gue mah nggak bales bang bakunya dia kan. Akhirnya dia ngomong sama nyokap kan, ngobrol sama nyokap gue kan. Dia datengin bang malam itu juga. Cok, janganlah Cok, kata gue kan. Yaudah gini aja lah, gue cabut dah dari kehidupan lu, kata gue kan. Mungkin gue salah, kata gue kan. Akhirnya gue ngobrol lah, dia tetap datang ke rumah. Ya si nyokapnya ini mah nggak tahu kalau kita masalah itu kan, karena gue juga udah mau menghindari itu kan. Udah gue udah capek, kata gue kan. Ya namanya juga udah janda ya bang, kan luar biasa ya kan. Gue udah males deh tuh, udah mulai gue kapan gini-gini mulu, gue mau sampai kapan maju kan. Singkat cerita dia ngomong sama nyokap. Wah bang gila bang, lu mau tahu bang, gue sama nyokap. Nama nyokap dan ketahuan sama abang lagi. Dan akhirnya handphone sampai pecah bang, dibantingin kan. Akhirnya si Coki pulang, dia bilang, Tor maaf ya, gue harus ngelakuin ini. Nah mulai dari situ udah bang, gue udah mulai nggak mau lagi. Dari situ gue bilang, oke Cok, kalau memang lu maunya kayak gitu, mungkin kita kedepannya kita cuma sekedar teman aja ya, nggak bisa kayak gini. Dan gue mohon maaf kalau lu ngajak nongkrong gue, lu jangan lagi ngajak di rumah, takutnya hilaf lagi. Aman Cok, kata dia. Dan mulai dari situ bang, karena gue dinasihatin sama nyokap, diginiin karena ketahuan itu kan. Soalnya selama gue dapet duit itu gue selalu ngasih ke nyokap, dan gue ngomongnya freelance gitu kan. Dan ternyata gue dapetnya dari si tante ini gitu. Dan mama sampai ngomong, ternyata selama ini kamu ngasih duit sama saya pikir kamu benar-benar kerja, ternyata kamu ngejual, kok punya Joni itu, kata dia kan. Ya gue mah gak nunduk aja begitu ya kan. Akhirnya gue gantilah nomor semua di situ. Gue nggak mau lagi komunikasi, nggak mau lagi hubungan lagi. Dan dari situ gue langsung pergi dan pindah ke Jawa bang. Sampai sekarang gue nggak pernah lagi kontekan sama si Coki sama emaknya, karena takutnya gue hilap. Dari situlah bang mulai gue mikir, udahlah gue udah capek, udah nggak usah kayak gitu. Gue lupain, dan sampai sekarang gue udah nggak mau lagi. Semua media sosial semua gue ganti, nomor telepon gue ganti. Jadi udah nggak ada lagi lah jejak digital gue sama dia, gitu, sama si mamanya itu. Ya sampai sekarang udah beres bang, udah gitulah bang. Waktu itu jadi pas simpet, nggak benar-benar udah lepas semua dari si pertemanan juga udah putus, udah bener-bener sama putus. si Tantuy ini. Tantuy itu udah putus udah juga. putus bang.
Tapi dia pernah nyari-nyari Bang Tora. Nyari mulu sih bang, memang kata tetangga ya. Dia nyariin mulu ke rumah mulu, nanya si Tora kemana, kok nggak pernah kelihatan kata dia. Ya didiemin aja semua karena satu tetangga itu udah pada tahu ya. Namanya juga mulutnya mama ya kan. Mama pasti satu berita semuanya kesebar bang. Tapi akhirnya Bang Tora setelah putus dari si Tantu ini udah nggak ini lagi ya, nggak komunikasi, udah Iya, udah nggak tuntas lah komunikasi. semua. Udah tuntas. Masih ada dapat pacar lagi akhirnya. Nah di situ bang, alhamdulillahnya gue bisa ngelupain dia dengan cepat karena sudah ada penggantinya bang. Dan untungnya penggantinya gue juga nggak tahu tentang cerita itu. Iyalah, jangan dikasih tahu. Jauh bahaya. Bahaya ntar dia bilang si Tantuy aja lu kasih, mau gue nggak bisa. Wah, rezeki nomplok dong. Oh, rezeki, Bang. Apa namanya, dari kelas 2 SMA Iya. sudah seharusnya kan orang SMA itu kan berpacarnya layaknya anak SMA aja Iya, deh lo betul. gitu, pacarannya seumuran lo aja gitu. Iya. Dan ini dapatkan yang lebih ya. Biasanya kan lebih. kalau pacaran anak SMA ya mungkin terbatas ya, Iya, benar. dengan waktu, dengan kita main segala macam gitu sangat terbatas sekali. Tapi dengan Tantu ini bukan terbatas lagi ya, Bukan, sangat sangat bisa sangat sekali di luar gitu ya. keluar dari zona. Jadi benar-benar malah dikasih kesempatan untuk melakukan hal-hal yang Iya. kayak gitu. Seorang anak SMA sudah bisa berperan sebagai seorang bapak. sudah Sakit bener. Aduh, hancur gitu. jarang-jarang terjadi loh itu emang. Kalau misalkan memang benar si Tantunya itu dengan body spek seperti itu, Iya. ya rezeki ya. Rezeki banget bang. saya nggak berani terlalu dalam untuk menguliknya nih, Bang Tora ya. Iya, Karena ini mengingat kita masih bulan Ramadan. Iya, ya. betul bang. Jadi mungkin teman-teman di rumah bisa paham juga, dan buat teman-teman juga yang sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan semoga nanti pol ya puasanya sampai hari raya tiba. Oke, Bang Tora, dari sini Bang Tora ada yang mau disampaikan pesan-pesannya mungkin silakan. Oke bang, mungkin pesan-pesan gue sih bang ya, kalau untuk sama teman-teman gitu ya, jangan sampai terlena dengan apapun godaan-godaan yang ada di depan bang. Jadi kalau misalnya memang ada apa ya kesempatan di depan, jangan pernah disisiain dan jangan juga manfaatkan, karena nanti suatu saat ke depannya nanti lu bakal ngerasain gimana hancurnya bang. Itu sih pesannya. Betul ya. Tapi apa dia dimanfaatin? Oke, Bang Tora, terima kasih buat waktunya, buat ceritanya. Oke teman-teman, itu adalah tadi obrolan saya bareng Bang Tora dalam segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683, atau teman-teman yang rumahnya jauh, teman-teman cukup mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id atau di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Wah kesebut. Kesebut nama asli. Cut ya tadi ya, editor. Oke, Bang Tora, terima kasih buat Siap bang waktunya Ali, ya. sama-sama. Ditut aja tadi yang nama aslinya, jangan di ini ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.